Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Amma ba'du. Ya, yang terhormat Bapak Rijal Bakhlevi LCMSI selaku dosen pembimbing kita dalam dosen bahasa Arab ya. Kita dari kelompok 5 ingin mengkonsultasikan tentang Iqra. Ya, langsung saja untuk pembahasan yang pertama saya akan serahkan ke tim saya yaitu Nabila. Jadi, Iqra adalah perubahan di akhir kata karena perbedaan amil yang masuk. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang iroprofa. Iroprofa adalah salah satu dari tanda irob yang menunjukkan bahwa kata tersebut berada dalam keadaan marfu. Nah, jadi iroprofa itu mempunyai 4 tanda. Ada domah, alif, domah wawu, alif, dan nun. Domah itu dibagi menjadi 4. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari yang belum tambahan sesuatu. Nah, adapun wawu menjadi tanda iroprofa itu ada 2 tempat. Ada muzakkar salim sama asal khamsah. Kalau misalkan yang tadi itu kan domah, nah itu muzakkar, jamak muannats salim itu tuh perempuan, kalau ini kan untuk laki-laki, tapi di wawu. Next. Nah, terus ada juga yang tanda iroprofa di alif, ada 1 isim tasniah. Next. Dan nun, terakhir nun. Adapun nun itu fi'il mudhari jika sudah terkena dhamir tasniah atau dhamir muannats mukhatabah. Fa'amat domatu wa taqnal madroki fi arba'i mawdi'a fi islam mufradi wa jam'i tasni wa jam'i muannats salimi wa fi'il mudhari al-lazi yatasil jahil. Ya kan? Doma ini menjadi tandanya iroprofa, ya kan? Yaitu tandanya di mana di isim mufrad. Isim mufrad itu contohnya apa? Isimnya menunjukkan 1. Misalkan Zaidun. Nah, Zaidun itu tanda rofanya doma, menunjukkan 1. Kemudian di jamak taksir. Nah, jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan. Itu langsung dari kamus biasanya. Misalkan kayak kolamunnya mufradnya kolamun, ya kan? Kolamani isim tasniahnya, kolamuna isim jamaknya. Jamak taksirnya itu aklamun, tandanya apa? Wah, ya kan? Itu jamak taksir. Contohnya tadi aklamun, dia nggak beraturan, dia langsung dari kamus. Kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini contohnya kayak muslimatun, tuh tandanya doma. Jamak muannats menunjukkan ta'aruf tuh. Ya kan? Dan fi'il mudhari yang belum ada tambahan apapun di akhirnya, kayak fi'il mudhari itu yajibu, ya kan, atau yaf'ulu, itu tandanya irobnya rofa rumah itu. Wa aqamu fataqulu alamatan irobi fi'il mudhari idza tasala bi dhamir tasniyatin aw dhamir yakin aw dhamir muannats salim. Dan itu menjadi tandanya rofa itu fi'il mudhari, ya kan? Jika sudah terkena dhamir tasniah atau dhamir muannats mukhatabah. Jadi contohnya kayak gini, fi'il mudhari yang udah kena waw atau alif. Misalkan aslinya dhamir fi'il mudhari itu kan ya dirimu. Ketika sudah terkena waw, kena dhamir jamak, waw itu dhamir jamak yang kayak tadi muslimuna. Tapi ini bentuknya fi'il. Jadi yang tadinya yadribu menjadi yadribuna atau yadribani. Itu di dhamir fi'il mudhari. Ya kan? Itu di tanda bahwa nun menjadi tandanya. Dilihat nunnya, ya kan? Jadi kena wawu atau kena alif atau kena ya, ya kan? Ya kurang lebihnya seperti itulah tanda-tandanya. Mungkin kita lanjut kesimpulannya oleh saudara Misrina. Padanya akan bisa. Terus wa amal wa takunu alamat lirofi wa kaini fi jam'i muzakkar salimi wa fil asma'i khamsa wa hiya abuka wa abuka wa abuka wa abuka wa ada waw menjadi tanda rofa pada
dua tempat, yaitu jamak muzakkar salim, ya kan? Dan asmaul khamsah. Jamak muzakkar itu yang menunjukkan apa? Jamak yang menunjukkan bahwa satu itu ketambahan waw. Misalnya tadi muslimun, muslimani, muslimuna. Nah, tandanya waw itu muslimuna itu tanda sebagai dia rokah. Kemudian ada asmaul khamsah, yaitu abuka, wajumali dan lain-lain. Ini tuh waw semua. Ini tanda rokahnya waw. Tidak dilihat dua-duanya, tapi tandanya waw. Itu yang menunjukkan bahwa irob itu tandanya waw dan sini. Next. Ya, kemudian wa amal alif wa takunu alamatan li rafi fi tasniyati asmaul khamsah. Alif juga menjadi tandanya rofa, ya kan? Itu pada isim tasniyah saja. Isim tasniyah itu menunjukkan dua. Kayak saya bilang tadi, kalau lamun itu mufrad, polamani menjadi 20 pen, itu isim musanna atau isim tasniyah. Itu ada alifnya. Yang menjadi tanda rofa itu alifnya. Dan isim tasniyah saja untuk alif ini. Wa amalun dan wa amalun mataku alamat al-fi'il fi'il mudhari iza tasara bihi dhamirun tasniyah au dhamir jamil au dhamir muannasi muannasatil mukhatabah. Dan nun menjadi tanda rofa, ya kan? Menjadi rofa pada fi'il ada nun jika sudah terkena dhamir tasniyah atau dhamir muannas, dhamir jamak mukhatabah. Dari penjelasan yang telah dikatakan dapat disimpulkan bahwa irob adalah inti dari ilmu nahwu yang berperan penting dalam memahami struktur kalimat bahasa Arab. Nah, pemahaman terhadap irob berusaha Bapak memberikan banyak manfaat bagi pelajar bahasa Arab, yaitu memahami makna kalimat dengan benar, yaitu membantu membedakan subjek, objek, dan unsur-unsur kalimat lainnya sehingga tidak salah dalam menghasilkan unsur kalimat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berbicara dan berbicara bahasa Arab. Dengan memahami irob, seseorang bisa menceritakan dengan struktur yang mudah secara dalam bahasa. Juga membantu dalam menghafal dan memahami syahid atau teks bahasa Arab. Banyak teks klasik menggunakan struktur gramatikal yang kompleks dalam membantu menganalisis dan memahami tersebut. Yang keempat, menumbuh studi ilmu agama. Banyak kitab fikih, tafsir, nahwu dan balaghah ditulis dalam bahasa Arab klasik. Memahami Arab menjadi kunci untuk memahami secara dalam. Kelima, mengenal fungsi kata dalam kalimat. Irob menunjukkan bahwa satu kata berfungsi apakah sebagai fa'il, pelaku, maf'ul, objek, khobar, dan yang lainnya. Dan itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.